Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang kami sembah, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini. Kami boleh menikmati bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara kami seiman walaupun berjauhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami, bukan karena kami undang Tuhan hadir, tapi karena kami percaya akan janji Tuhan. Tuhan sudah berfirman, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan lebih lagi, Tuhan sudah berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Bapa di surga, bawalah terus segenap jiwa kami tertuju kepadamu, menikmati hadirat-Mu. Buatlah jiwa kami selalu haus akan Tuhan, supaya setiap saat kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan terus membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah. Rencana Tuhan untuk membawa kami kepada hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh pengharapan. Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami. Berikanlah kepada kami hati seperti seorang murid yang siap dan mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapilah juga hamba-Mu yang tidak memiliki apapun yang dapat disampaikan selain firman-Mu saja. Kuasailah hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Minta maaf Bapak Ibu Saudara sudah duduk di kursi ya, tadi berdiri. Jadi saya harap sudah tenang sekarang menikmati firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya kembali bisa menyampaikan firman Tuhan walaupun tidak secara tatap muka. Saya akan mulai dengan menampilkan satu lukisan yang sangat indah. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah melihat lukisan ini, baik itu mungkin juga di website ataupun juga itu mungkin langsung pergi ke tempatnya, yaitu ya di Sistine Chapel di Vatikan Roma. Ini adalah mahakarya dari seorang pelukis Michelangelo. Maaf, saya buka masker saya. Seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan juga seorang arsitek pada zaman Renaissance. Dan saya akan berikan juga latar belakang dari tema kita pada pagi ini dari lukisan Michelangelo. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada pagi ini adalah manusia gambar dan rupa Allah. Manusia gambar dan rupa Allah. Latar belakang dari lukisan Michelangelo yang berjudul Creation of Adam, penciptaan Adam, di mana tangan Allah itu bersentuhan dengan tangan
yang diciptakan, yaitu Adam. Teksnya tadi kita sudah baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan bukan satu ayat saja, dan kemudian 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jadi saya tidak usah baca lagi. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang manusia, kita akan bersentuhan dengan 3 disiplin ilmu yang lain. Yaitu yang pertama apa? Yaitu ilmu antropologi. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian juga kita akan mempelajari juga teologi. Itu ilmu yang segala sesuatu berhubungan dengan Tuhan. Sebab kita sebagai orang Kristen juga percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Alkitab mengatakan manusia diciptakan Tuhan. Lalu kemudian ada satu lagi ilmu yang mungkin kita juga bersentuhan ketika mempelajari manusia, itu sosiologi. Nah, dari ketiga ilmu itu mungkin yang paling menarik adalah antropologi. Ketika kita belajar antropologi, maka kita akan ketemu dengan teori evolusi Darwin. Pasti saudara Bapak Ibu semua juga pernah kenal atau tahu Darwin. Jangan dikatakan manusia itu berasal dari manusia purba yang menyerupai kera atau primata. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di monitor, memang tidak terlalu jelas, yaitu dimulai dari asalnya itu 7 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi mundur 7 juta tahun yang lalu sampai 2,5 juta tahun yang lalu itu dimulai dengan di mana manusia purba disebut Australopithecus africanus. Susah juga bacanya ya. Sampai juga kemudian pada saya singkat saja kemudian sampai kepada zaman 1,5 juta tahun yang lalu disebut manusia itu atau manusia purba itu Homo erectus. Kemudian sampai kepada bagian yang ke-8 235 ribu tahun yang lalu disebut Cro-Magnon, dan sampailah kepada manusia. Ada pertanyaan yang juga cukup bagus berkata begini, berdasarkan teori Darwin mengatakan kalau nenek moyang manusia adalah kera. Lalu pertanyaannya, jika pada zaman dahulu kera itu berevolusi jadi manusia seperti yang dikatakan oleh Darwin, lalu kenapa kera yang di zaman sekarang juga tidak berevolusi jadi manusia? Jadi masih banyak kera di mana-mana. Coba aja iseng-iseng pergi ke taman safari. Keranya belum jadi manusia semuanya, masih kera semuanya. Nah, itu salah satu juga yang menarik Nah, kenapa ini teori Darwin ini begitu dianggap didukung oleh banyak pihak? Karena memang melalui penelitian genetika ditemukan bahwa ternyata primata atau mulai dari kera itu mempunyai kemiripan 80 sampai 98% dengan manusia. Kera itu kira-kira 80%, tapi simpanse itu katanya 98%. Waduh. Dan yang mengejutkan juga adalah kira-kira berapa tahun yang lalu itu dikatakan bahwa seorang ahli genetika asal Amerika bernama Dr. Eugene McCarthy mengatakan bahwa babi dan manusia ternyata memiliki kesamaan genetik. Wah, jadi babi itu ternyata lebih mirip dengan manusia dibandingkan dengan simpanse. Jadi saudara mau pilih mana? Keturunan babi atau keturunan monyet? Terserahlah Lalu yang unik lagi juga yang unik lagi yaitu liputan6.com pada kira-kira tahun 2019 itu memberitakan bahwa ternyata itu ada 6 makhluk hidup lain yang punya DNA hampir mirip dengan manusia. Simpanse 98%, kucing 90%, pisang 60%, sayur kol, bayangin sayur kol 50%, tikus 80%, sapi 80%. Jadi saudara mau pilih nenek moyang saudara itu siapa? Sayur kol atau pisang?
atau kucing. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara ya mengenai apa yang manusia coba untuk pelajari tentang ya asal usul manusia. Nah, sekarang kita kembali ke Alkitab. Firman Tuhan katakan tadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya baca ulang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa yang saudara dapatkan ketika kita membaca ayat ini? Yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Lalu kemudian juga kita dapatkan juga dari ayat ini, manusia itu menjadi sekutunya Tuhan. Manusia bersama Tuhan itu bersama-sama. Sekutunya Tuhan. Dikatakan manusia ditempatkan di Taman Eden dan Tuhan berjalan-jalan di taman itu. Berarti manusia dan Tuhan itu bersekutu. Lalu juga yang ketiga, manusia mewakili Tuhan di bumi. Representatif Tuhan di bumi. Dan dikatakan juga manusia diberi otoritas menguasai bumi dan makhluk-makhluk ciptaannya. Itulah yang kita dapatkan dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan apa kesimpulannya? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuannya tidak lain adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Minta maaf tadi rupanya saya belum masukin itu. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Manusia berbeda dari semua makhluk lainnya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat ini kembali kita mendapatkan penegasan bahwa Allah menciptakan manusia mulai dari debu tanah. Dan saya akan berikan bagan mengenai manusia sebagai makhluk hidup. Dan saya harap ini bisa menolong kita semua juga untuk mengerti. Nah, ini bagannya kira-kira seperti ini. Ya, di monitor Bapak Ibu semua bisa lihat. Ya, jadi nggak usah lihat ke muka saya, langsung lihat ke layar monitor. Ya. Di bagan ini saya berikan ada dua bagian dunia. Yang atas itu dunia rohani yang tidak kelihatan, di mana disitulah Tuhan berada, surga. Lalu di bagian bawah adalah dunia jasmani yang kelihatan. Itulah dua dunia yang kita miliki saat ini. Dan manusia sebagai makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap raba atau kita kenal dengan panca indera dan lain-lainnya. Lalu kemudian juga jiwa. Jiwa itu meliputi pikiran, perasaan, kemauan. Roh itu meliputi intuisi, komuni, dan hati nurani. Nah, jiwa itu diberikan tubuh oleh Tuhan supaya bisa merepresentasikan atau mengekspresikan melalui tubuh. Kalau jiwa tidak memiliki tubuh, maka tidak ada ekspresi yang kelihatan. Nah, ini untuk dunia jasmani yang kelihatan. Jiwa memiliki roh supaya bisa berhubungan dengan Tuhan.
Karena hanya roh yang bisa membuat juga manusia itu bisa mempunyai iman dan mempunyai hubungan dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Nah, itulah kira-kira ya gambaran sedikit secara sederhana mengenai manusia sebagai makhluk hidup. Manusia, Alkitab mengatakan, juga memiliki pemahaman rasional, kebebasan kreatif, kapasitas aktualisasi diri, dan potensi transendensi diri. Artinya manusia memiliki pemahaman rasional, kemampuan berpikir berdasarkan nalar dan berdasarkan juga akal dan logika yang berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki kebebasan kreatif, memiliki kehendak bebas, dapat memilih dan mengambil keputusan sendiri. Manusia memiliki kapasitas aktualisasi diri, di mana manusia bisa memenuhi kebutuhan yang tertinggi dalam kebutuhan manusia, yaitu aktualisasi diri. Dan kemudian juga manusia mempunyai transendensi diri, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, mempunyai iman dan punya hubungan dengan Tuhan. Itulah kelebihan daripada manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu dalam bahasa Latin disebut imago Dei, atau dalam bahasa Inggrisnya itu image of God. Ungkapan ini tidak menyiratkan bahwa Tuhan ada dalam wujud manusia, tetapi bahwa manusia menurut gambar dan rupa Allah dalam esensi moral, spiritual, dan intelektualnya. Atau secara sederhana saya simpulkan, manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah. Artinya dianugerahi sifat ketuhanan, Tuhan ada dalam diri manusia oleh Roh Kudus, sehingga mempunyai kemampuan untuk mencapai karakteristik yang memuliakan Tuhan dalam kekudusan dan kesempurnaan. Tapi manusia tidak memiliki 3 kodrat ilahi, yaitu omnipotens, maha kuasa, omniscience, maha tahu, dan omnipresence, maha hadir. Tapi semua sifat daripada keilahi itu juga dimiliki oleh manusia sebagai representatif, refleksi daripada Allah yang hadir secara fisik di tengah-tengah makhluk yang lain, mencerminkan kemuliaan Allah. Artinya juga adalah ketika semua makhluk ciptaan Tuhan melihat kepada manusia, mereka melihat Tuhan. Ya, minta maaf. Mereka melihat Tuhan. Ya. Tuhan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan melalui kehadiran manusia. Yesus ketika di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 ditanya oleh Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apa jawab Yesus kepada Filipus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengan ayat ini kita juga belajar, kita tidak belajar kristologi saat ini, kita sedang belajar mengenai manusia gambar rupa Allah. Tapi Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Allah yang tidak kelihatan, itu menjadi kelihatan melalui Yesus Kristus. Manusia sejati, manusia yang ketika diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa di Taman Eden, itulah manusia sempurna, Yesus Kristus yang hadir ke dunia kira-kira 2020 tahun yang lalu, supaya manusia bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, berarti ia telah melihat Bapa. Itulah arti mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia mencerminkan kemuliaan Allah, membuat juga kagum pemazmur. Ya, dalam Mazmur pasal 8, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti dari ayat yang ke-3 sampai 9, saya baca 4 dan 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kekaguman pemazmur. Siapakah aku? Ya, manusia yang terbuat dari debu tanah, tetapi ternyata dimahkotai dengan kemuliaan
dan hormat. Itulah arti daripada imago Dei. Gambaran rupa Allah. Manusia mencerminkan kemuliaan Allah. Namun gambar dan rupa Allah rusak. Kemuliaan Allah lenyap. Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 diceritakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ya. Dan dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah tidak lagi menetap dalam hidup manusia. Meninggalkan manusia. Kemuliaan Allah pun lenyap. Manusia tidak lagi menjadi gambar dan rupa Allah. Karena dosa. Manusia tidak mencapai dari apa yang rencana Allah kepada manusia. Tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran. Di dalam Kejadian pasal 5, ini menarik, ya, diungkapkan mengenai perbedaan manusia dari gambar dan rupa Allah menjadi gambar dan rupa manusia. Saya baca dari Kejadian pasal 5 ayat 1 dan 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Beda. Ya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, ini setelah Kain dan Habil. Ini anak yang ketiga, yang Alkitab katakan anak daripada Adam dan Hawa. Itu Set dikatakan ya menurut rupa dan gambarnya. Tidak lagi gambar rupa Allah, tapi gambar rupa manusia. Itu sebabnya manusia yang tidak mengenal Allah, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya, maka manusia pun tidak mengenal siapa diri sendiri. Ya. Sehingga jangan heran juga kalau ada orang marah-marah suka bilang, lu gak kenal gue nih siapa? Ya, rupanya ya karena memang dia sendiri gak kenal dirinya. Makanya dia tanya, lu gak kenal gue siapa? Manusia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan punya rencana indah buat manusia. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan akan dikembalikan juga menjadi gambar dan rupa Allah. Melalui apa? Melalui peristiwa Natal, ya, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Saya juga harusnya mengucapkan selamat hari Natal, ya. Selamat tahun baru. Karena baru saja kita juga merayakan Natal dan kita juga melewati tahun 2020 masuk 2021. Nah, peristiwa ini ya semuanya adalah membawa kepada rencana Allah supaya manusia dilahirkan kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Yesus lahir di Bethlehem, mati di Golgota, bangkit kembali dan akan datang kembali nanti untuk menjemput orang-orang pilihannya. Adalah rencana Allah supaya manusia lahir kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 firman Allah berkata, ya, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kata kemuliaan Yesus Kristus sama dengan kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Allah, sama saja. Ya. Tapi dengan kata lain kita dapat mengetahui juga dari firman Tuhan, ya, di sini poinnya adalah oleh Injil kita yang sudah mendengar, kita beroleh kemuliaan Yesus Kristus. Nah, saya berikan juga satu ya susunan kira-kira bagaimana itu keselamatan itu terjadi. Nah ini, ya, mulai dari kita mendengar Injil Yesus Kristus. Semua kita mendengar Injil baik itu melalui juga baca traktat, melalui radio, televisi, baca Alkitab atau disampaikan oleh orang lain, maka kita mendengar Injil, kemudian kita percaya dan bertobat. Setelah percaya dan bertobat, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu harus.
Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukan cuma percaya, tapi menerima dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Kemudian disitulah ada proses kelahiran kembali. Dilahirkan kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru. Nah, minggu kemarin saya percaya Bapak Ibu sudah belajar dari Pendeta Randy mengenai manusia baru atau ciptaan baru. Nah, setelah menjadi manusia baru, ciptaan baru itu berarti Roh Kudus itu kembali hadir dalam hidup kita. Roh Kudus kembali menetap dalam hidup manusia. Yang tadinya hilang ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, kemudian kembali lagi menetap, maka kemuliaan Allah hadir. Dan gambar rupa Allah itu kembali juga terjadi di dalam hidup manusia baru. Maka itu dikatakan dalam 2 Korintus 3:18 yang tadi sudah dibaca juga, dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua orang percaya yang sudah lahir baru mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Jadi kalau pemazmur kagum dengan keberadaan manusia, apalagi kita zaman sekarang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, harusnya sangat-sangat kagum bahwa kita manusia yang tidak ada artinya. Manusia yang dahulu itu jauh dari Tuhan, seterunya Tuhan. Bahkan kita sering juga itu mendukakan hati Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Nya, kita ketika percaya Yesus Kristus, kita bertobat, kita lahir kembali jadi manusia baru, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya. Haleluya. Ya, kita bersyukur. Dan juga ayat berikutnya saya mau baca lagi, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 20 ini juga kembali menegaskan bahwa kita semua sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berikutnya Kolose 3:10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita diperbarui terus-menerus sebagai manusia baru yang telah diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Dan kemudian kita pun akan mendapat pengetahuan yang benar, terus-menerus diperbaharui supaya kita makin hari makin mengenal Allah, supaya hidup kita sebagai manusia makin hari betul-betul menurut gambar haliknya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Luar biasa. Ya, kalau dalam 2 Petrus, tidak ada di sini, nanti Bapak Ibu suruh baca 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Di situ Rasul Petrus memberikan juga bahwa kita ini sudah mengenakan atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Gambar rupa Allah itu ya sebagai kodrat ilahi. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, imago Dei, supaya hidup manusia mencerminkan kekudusan, kebenaran, kesempurnaan, keindahan, dan kemuliaan Tuhan. Oleh karya penebusan Yesus Kristus di salib, manusia berdosa memperoleh jalan masuk oleh iman, dilahirkan kembali, menjadi manusia baru, diubahkan menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Manusia kembali menjadi sekutunya Allah. Manusia sudah mengalami hubungan yang terus-menerus dengan Allah, disebut hidup kekal. Mulai dari sekarang setelah kita terima Yesus menjadi anak Tuhan,
sampai kekekalan, bertemu muka dengan Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan hubungan yang tidak dapat ya diambil oleh siapapun juga. Itulah hidup kekal yang diberikan Tuhan. Nah, apa tujuan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kita sudah dapatkan tadi ayatnya, yaitu supaya Tuhan dipermuliakan. Bagaimana? Nah, ini kita akan belajar. Tujuan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya atau mencerminkan kemuliaannya, kita dapatkan di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kita lahir kembali jadi manusia baru, dikatakan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita menerima kuasa kembali seperti pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, diberikan otoritas, kemampuan, ya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya menjadi saksi Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan bisa diperkenalkan kepada semua orang melalui hidup kita, sebagai surat Kristus yang terbuka, supaya dapat dibaca hidup kita kepada semua orang. Nah, itulah artinya menjadi saksi Kristus. Maka itu saya akan berikan juga ya, skema ini ya. Menjadi saksi Kristus itu berarti dalam 3 hal. Melalui kepribadian yang diubahkan. Kita jadi saksi Kristus karena hidup kita yang sudah diubah jadi manusia baru. Tabiat yang baru. Kebiasaan lama sudah tidak ada lagi. Sekarang mulai dengan cara-cara baru. Pikiran, pola pikir yang baru. Dan hidup baru. Kepribadian. Kita memberikan kesaksian melalui kepribadian kita. Jadi walaupun kita tidak berkata-kata, tapi kalau kepribadian kita sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan, itu satu kesaksian. Tapi yang sangat menyedihkan, ada banyak orang yang sudah ke gereja, yang katanya orang Kristen, tapi tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada kesaksian. Hidupnya masih yang lama, cara-cara masih yang lama. Bahkan ada yang seolah sombong dengan hidup yang lama. Nah, saudara-saudara, Bapak dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan ya menciptakan manusia menjadi gambar dan rupanya supaya mencerminkan kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan melalui kepribadian kita, melalui perbuatan. Oh, dahulu perbuatan kita itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang duniawi, kedagingan. Tapi setelah kita menjadi anak Tuhan, jadi manusia baru, maka perbuatan-perbuatan kita perbuatan yang semua memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat buat sesama. Itulah yang akan jadi kesaksian buat banyak orang. Sehingga juga membuat orang juga bisa percaya Yesus karena perbuatan. Bukan cuma perkataan. Perkataan juga penting, tapi juga perbuatan harus nyata. Jangan sampai ada orang berkata, ya, kamu ya ke gereja dengar firman Tuhan, tapi ternyata di rumah nggak seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nggak menjalankan firman Tuhan. Perbuatan harus nyata. Ada buah pertobatan. Ada perbedaan sebelum kita mengenal Yesus. Ketika sudah mengenal Yesus, ada perubahan, perbedaan. Lalu juga perkataan. Kita bisa share kepada orang-orang kesaksian hidup kita. Itu yang bisa jadi kesaksian banyak orang. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah tujuan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya Tuhan dipermuliakan, dan semua itu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita semuanya rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Kita sering berdoa, sering kita juga diajar bagaimana menjadi saksi Tuhan. Jadilah saksi Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui kepribadian kita yang sudah diubahkan, perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan orang lain, dan juga perkataan yang bisa membawa orang kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar
kebenaran firman Tuhan mengenai manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami, supaya kami semakin mengalami lagi betapa luar biasa kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, yang sudah diciptakan Tuhan jadi manusia baru. Hidup kami yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh menyaksikan kepada dunia siapa Tuhan melalui hidup kami, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan sebagai gambaran rupa Tuhan yang kelihatan, yang dapat dibaca oleh semua orang sebagai surat Kristus yang terbuka melalui kepribadian kami, melalui perbuatan kami dan perkataan kami. Bapa di surga, terus berkati jemaat GKI Kelapa Gading. Seberapapun jumlah jemaat di sini, kami percaya Engkau sanggup mengubahkan mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa, sehingga melalui hidup mereka kerajaan Allah makin diluaskan, sebab Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana janji Tuhan, kalau Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, maka Dia akan mengundang banyak orang datang kepadanya. Berkati juga Bapa untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Randy dan Ibu. Tuhan terus pakai lebih hari lebih heran lagi, supaya melalui pelayanan mereka juga jemaat Tuhan semakin diperlengkapi, sehingga makin banyak juga melalui jemaat di sini jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati juga semua para majelis, pengerja, dan semua terlibat dalam pelayanan, supaya dengan satu hati, satu pikiran, satu barisan, bersama-sama meluaskan kerajaan Allah melalui GKI Kelapa Gading ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa untuk kami manusia, sehingga kami ingin terus hidup kami memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Amin.